Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan pemikiran pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri Rismani Ainul Jannah, Mbak Rohmawati dan Mas Rizky Faisal Akbar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Nah, menurut para ahli, menurut Edward Humray, pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, atau pengalaman. Kemudian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian menurut Driyarkara, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Yang selanjutnya, pendidikan merupakan kunci kemajuan. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat atau bangsa tersebut. Tidaklah mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu persoalan penting yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Nah, Nelson Mandela dalam pengantar buku yang ditulis oleh Klaus Dieter menyebutkan bahwa pendidikan sebagai kekuatan dahsyat yang membangun setiap insan. Dan seluruh negara di dunia menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi untuk terlaksanakannya pendidikan dengan baik dan tepat. Diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Poin selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kemudian selain itu, Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan alam semesta. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan manusia untuk membawa anak didik ke tingkat dewasa dalam arti mampu memikul tanggung jawab moral. Pendidikan Islam menurut Muhammad Yusuf Al-Qardawi adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan Islam yaitu pendidik, peserta didik, metode, tujuan, dan materi atau kurikulum. Selanjutnya, problematika pendidikan Islam. Ditinjau dari aspek epistemologi, pendidikan Islam akhir-akhir ini menjadi suatu wacana intelektual pendidikan Islam yang sedang dicari formulasi idealnya seiring dengan derasnya perkembangan iptek, metodologi, dan permasalahan sosial budaya yang perlu mendapatkan perencanaan bagi dunia pendidikan Islam khususnya. Sedangkan aspek teologis cenderung bersifat eksklusif dan hanya menjustifikasi hal-hal yang secara tekstual bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rohmawati. Di sini saya Rohmawati Isnatun akan melanjutkan pembahasannya mengenai pemikiran pendidikan Islam.
Dalam konteks ini, pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas, dengan kata lain ijtihadi, dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana. Pendidikan menurut Islam merupakan upaya mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup seseorang. Sedangkan pemikiran pendidikan Islam adalah proses kerja akal dan kalbu yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan Islam dan berupaya untuk membangun sebuah peradaban yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan pengembangan peserta didik secara paripurna. Selanjutnya mengenai tujuan, manfaat, dan objek pemikiran pendidikan Islam. Mengenai tujuan, yang pertama, untuk membangun kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, dan kritis terhadap persoalan di seputar pendidikan Islam. Yang kedua, untuk memberikan dasar berpikir inklusif terhadap ajaran Islam dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual di luar Islam. Yang ketiga, untuk menumbuhkan semangat berijtihad sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para kaum intelektual muslim pada abad pertama sampai abad pertengahan, terutama dalam merekonstruksi sistem pendidikan Islam yang lebih baik. Yang keempat, untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Kemudian mengenai manfaat pemikiran pendidikan Islam, yaitu untuk menyadarkan manusia atas tujuan penciptaannya dan menyadarkan tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang sejalan dengan tujuannya. Adapun nilai logika, etika, dan estetika yang terkandung dari pendidikan Islam adalah mengembangkan dan mendidik manusia agar menjadi baik dari aspek jasmani, akal, dan rohani yang harus sejalan dengan nilai etika. Kesadaran umat Islam akan pentingnya akhlak yang diiringi dengan rohani ilmiah sehingga menunjukkan suatu kecerdasan yang indah akan manfaat dan penerapan sistem pendidikan Islam. Terakhir, mengenai objek pemikiran pendidikan Islam. Secara umum, yang menjadi objek pemikiran pendidikan yaitu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan sekitarnya. Tetapi secara khusus, yang menjadi objek pemikiran pendidikan diantaranya merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.